Dampak dari kejadian itu, akhirnya Ikhwanul Muslimin dari wilayah lainnya juga ikut membantu dan memberikan semangat perjuangan kepada rakyat Palestina untuk membangun dan membentuk organisasi-organisasi formal maupun legal untuk membebaskan tanah Palestina tersebut. Meskipun teman-teman Ikhwanul Muslimin Mesir tadi sudah dibekukan oleh Zionis. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Kak Ros Official. Hai teman-teman semuanya, apa kabar? Nah, semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam limpahan kasih sayang Allah, rezekinya dilimpahkan, kesehatannya, dan juga teman-teman yang memiliki hajat ingin menikah, semoga dipercepat hajatnya dan segera menikah. Dan teman-teman yang saat ini sedang menempuh pendidikan, yang saat ini sedang melakukan ujian semester, semoga teman-teman dipermudah ujian semesternya ya teman-teman ya. Dan semoga bagi teman-teman yang ingin menempuh pendidikannya lebih tinggi lagi, tentunya semoga teman-teman menjadi anak bangsa yang cerdas dalam akademiknya, dan tentunya jangan lupa dalam hal spiritualnya juga teman-teman harus unggul daripada akademiknya. Baiklah teman-teman, sebelumnya Kak Ros mau mengucapkan terima kasih banyak nih buat teman-teman yang udah like, subscribe, and share video YouTube channel Kak Ros. Dan semoga teman-teman yang sudah mendengarkan mendapatkan hikmah dan pelajaran dari apa yang telah teman-teman semua dengarkan ya teman-teman. Oke teman-teman, tekan tombol loncengnya untuk notifikasi berikutnya. Dan Kak Ros ingin kasih tahu di teman-teman, karena Kak Ros jarang membuat video karena Kak Ros sendiri juga memiliki kesibukan tersendiri di luar. Dan doain Kak Ros supaya Kak Ros lebih konsisten lagi untuk membuat video-video positif dan supaya teman-teman bisa mendengarkan cerita-cerita selanjutnya. Oke teman-teman, dukung terus konten-konten Islami agar generasi-generasi kita cerdas dalam hal akademik dan spiritualnya. Baiklah, kali ini Kak Ros akan menceritakan sebuah kota di mana kota ini adalah kota yang diakui 3 agama, yaitu Kristen, Yahudi, dan Islam. Pasti teman-teman sudah tidak asing lagi nih kota tersebut ya teman-teman. Ya, ini dia kotanya. Baiklah teman-teman Kak Ros semuanya, terakhir kemarin Kak Ros menceritakan sebuah kisah, di mana kisah ini adalah kisah Nabi Ismail alaihissalam, di mana Nabi Ismail adalah putra kandung dari Nabi Ibrahim alaihi wasallam. Dan kali ini Kak Ros akan menceritakan kisah di mana Nabi Ibrahim alaihissalam hijrah di kota tersebut. Kota apakah dia? Kota tersebut sedang viral di sosial media karena adanya gencatan senjata yang dilakukan oleh kaum Yahudi atau Israel. Tahukah teman-teman, kota apakah yang diakui 3 agama, dan kota tersebut termasuk negeri para nabi, dan kota tersebut termasuk kota suci ketiga dari umat Islam? Ya, dialah kota Palestina. Dan buat teman-teman yang ingin dengar cerita dari kisah bumi Palestina ini, jangan di skip videonya teman-teman, tonton dari awal sampai habis videonya. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Ini dia videonya, kota Palestina. Pasti teman-teman semua tidak asing lagi dengan kota yang satu ini ya. Apalagi akhir-akhir ini kota Palestina sedang viral di jagat sosial media. Baiklah teman-teman, kota Palestina adalah nama dari suatu wilayah di Asia bagian barat daya, yaitu negeri Syam, di mana kota ini terletak di bagian Asia Barat dan pantai timur Laut Tengah. Nama klasik dari wilayah kota Palestina ini adalah Kan'an. Dan dikatakan juga nih di dalam sejarah bahwa bangsa yang pertama kali mendiami kota Palestina adalah bangsa Kan'an yang datang dari Jazirah Arab di tahun 2500 tahun sebelum Masehi. Oke teman-teman, jadi asal muasal dari kata Palestina ini teman-teman ya, dalam catatan Assyria pada masa Raja Assyria yang ketiga di tahun 800 sebelum Masehi, yaitu berasal dari kata Filista. Nah,
peninggalan sejarah ya teman-teman, ditemukannya peninggalan sejarah purbakala yang mengindikasikan bahwa manusia sudah ada tinggal di kota Palestina ini sejak zaman batu, yaitu tahun 500 sebelum Masehi sampai 14.000 sebelum Masehi dari bangsa Kan'an yang datang dari Jazirah Arab. Sisa peninggalan dari sejarah tersebut ditemukannya tulang belulang manusia purbakala pada zaman tersebut, dan tulang belulang tersebut ditemukan di dalam gua-gua seperti Gua Almira, kemudian ada Ir Ahmar, kemudian ada Alwad, Kubaroh, dan pegunungan Negev. Diceritakan dalam sejarah bahwa bangsa Kan'an ini membangun lebih kurang 200 kota di desa Palestina. Sejarah dari kota Palestina tidak terlepas dari kisahnya para nabi. Secara singkat, kedatangan para nabi di kota Palestina diawali dari kedatangannya Nabi Ibrahim alaihi wasallam di tahun 1900 sebelum Masehi, di mana pada saat itu kota Palestina dikuasai oleh Raja Malki-Sodi. Sebelumnya Kak Ros sudah pernah cerita nih teman-teman di video Kak Ros sebelumnya bahwa kisah Nabi Ibrahim alaihissalam ini menikah dengan istrinya. Istri dari Nabi Ibrahim alaihi wasallam ini ada dua ya teman-teman. Istri pertama yang bernama Siti Sarah dan istri yang kedua Siti Hajar. Kalau kalian nonton video sebelumnya pasti kalian tahu gimana kisahnya. Baiklah, dari istri yang pertama, Nabi Ibrahim alaihissalam memperoleh keturunan putra, yaitu yang bernama Ishak. Kemudian Nabi Ishak alaihissalam ini menikah dengan istrinya bernama Rafqah. Kemudian mereka memperoleh anak yang bernama Yakub. Nah, Nabi Yakub ini nih menikah dan memiliki keturunan sebanyak 12 orang anak. Nah, cucu-cucu dari keturunan dari Yakub ini disebut juga dengan Bani Israel. Ini dari jalur Sarah. Kemudian dari jalurnya Siti Hajar, Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki keturunan bernama Ismail. Nah, Nabi kita, Nabi Muhammad SAW ini berada pada jalur Nabi Ismail alaihi wasallam. Nah, teman-teman, Israel sendiri adalah julukan dari Nabi Yakub. Nah, pada saat itu cucu cicit dari keturunan Nabi Yakub ini hidup di kota Palestina. Namun pada saat itu kedatangan oleh raja yang sangat zolim, yaitu Raja Fir'aun yang kita kenal ya teman-teman. Raja Fir'aun ini akhirnya datang ke kota Palestina untuk mengusir penduduk asli dari Bani Israel tersebut. Kemudian Raja Fir'aun tersebut menetap di kota Mesir. Dan pada abad ke-13 sebelum Masehi, Nabi Musa alaihissalam datang ke kota Palestina tersebut untuk merebut kembali tanah Palestina dari Fir'aun. Namun sayangnya tanah tersebut belum sempat dikembalikan oleh Nabi Musa alaihissalam kepada Bani Israel karena Nabi Musa alaihi wasallam telah meninggal dunia sebelum mengembalikannya kepada Bani Israel. Nanti kisahnya akan aku ceritakan ya teman-teman ya pada video selanjutnya tentang Nabi Musa dan Fir'aun. Oke teman-teman, sepeninggalnya Nabi Musa alaihi wasallam tersebut, kemudian Bani Israel ini nih teman-teman dipimpin oleh Nabi Yusya bin Nun di tahun 1190 sebelum Masehi, dan mereka berhasil mengambil kembali bagian timur tanah Palestina. Dikatakan dalam sejarah bahwa Nabi Daud juga pernah memerintah di tanah Palestina setelah menaklukkan Raja Talut, dan akhirnya Nabi Daud alaihissalam pun akhirnya meninggal dunia, kemudian dilanjutkan oleh Nabi Sulaiman alaihi wasallam. Nah, pada masa kepemimpinan Nabi Sulaiman alaihissalam, kota Palestina memiliki kondisi tertinggi dalam aspek kehidupan. Namun sayangnya ketika Nabi Sulaiman alaihissalam ini meninggal dunia, kota tersebut terbelah menjadi dua. Nabi Sulaiman alaihissalam memerintah di kota Palestina tersebut di tahun 1963 sampai dengan 923 sebelum Masehi. Nah, teman-teman, akibat perpecahan dari kota Palestina tersebut membentuk dua negara yang saling bermusuhan. Negara itu bernama negara Israel dan Yahuda. Namun sayangnya negara Israel tidak bertahan lama seperti negara Yahuda yang pada saat itu masih berdiri sampai di tahun 586 sebelum Masehi dengan ibu kota Al-Quds. Nah, teman-teman, di tahun 586 sebelum Masehi inilah akhirnya Yahuda tersebut runtuh dan dikalahkan oleh orang-orang Babilonia yang saat itu dipimpin oleh Nebukadnezar. Oke, teman-teman, catat ya. Kemudian di
tahun 539 sampai 332 sebelum Masehi, akhirnya kota Palestina ini dikuasai oleh kerajaan. Kerajaan tersebut dipimpin oleh Darius. Kemudian Darius membagi wilayah kota Palestina tersebut menjadi 12 bagian. Nah, wilayah Palestina termasuk adalah wilayah kelima, kemudian diberi nama Aramen atau Abernahra, yang artinya adalah seberang sungai. Jadi yang tadinya Bani Israel ini terusir dari tanahnya karena melakukan pembangkangan dari penguasa sebelumnya, akhirnya Bani Israel ini pun diperbolehkan kembali ke tanah mereka. Dan sejarah mencatat bahwa kerajaan Romawi ini menguasai tanah Palestina setelah mengalahkan Helenisme Yunani di bawah kepemimpinan para Nomar Agung di tahun 332 sampai dengan 63 sebelum Masehi. Dan setelah bangsa Romawi menyatakan telah menguasai tanah Palestina di tahun 63 sebelum Masehi dalam bentuk otonomi kekuasaan, kemudian akhirnya di tahun 6 Masehi ya teman-teman. Jadi tadi sebelum Masehi dan ini sudah masuk 6 Masehi, akhirnya kekuasaan itu tersebut diambil alih langsung oleh Romawi. Oke teman-teman, ekspansi Islam ke wilayah Palestina ini terjadi pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu anha di tahun 15 Hijriah atau 636 Masehi. Perebutan wilayah Palestina ini ditandai dengan adanya perang Ajnadid. Perang Ajnadid sama dengan perang Yarmuk, memakan banyak korban dari kaum muslimin dan juga bangsa Romawi. Perang dari kaum muslimin ini dipimpin oleh panglima perang yang bernama Abu Ubaidah dan Khalid bin Walid. Dan peperangan tersebut akhirnya dimenangkan oleh kaum muslimin, kemudian akhirnya bangsa Romawi menarik diri ke kota Yerusalem. Dan kejadian dari perang Ajnadid ini akhirnya membuat bangsa Romawi ini ketakutan karena jumlah mereka itu seperempat dari kaum muslimin, sehingga mereka ketakutan dan mereka ingin melarikan diri ke kota Yerusalem. Dan mereka pun meminta kepada Umar bin Khattab untuk membuka gerbang Yerusalem. Dan akhirnya Umar bin Khattab pun berhasil menaklukkan kota Yerusalem tersebut tanpa pertumpahan darah dan damai. Nah teman-teman, tahukah kalian Islam itu menguasai tanah Palestina itu di zaman kekhalifahan Umar bin Khattab itu dengan penuh damai, tentram dan nyaman selama 1200 tahun lamanya. Ingat ya, catat, di bawah kekhalifahan Umar bin Khattab ya. Jadi Islam itu membawa kedamaian dan tidak seperti yang diberitakan teroris lah, inilah menguasai tanah ini. Itu adalah fitnah kepada kami kaum muslimin ya. Jadi teman-teman harus punya data sejarahnya. Kemudian ya teman-teman, Umar bin Khattab ini menunjuk Amr bin As sebagai gubernur. Kemudian dilanjutkan kembali oleh Abdurrahman. Namun setelah Abdurrahman ini wafat, digantikan oleh Alkamah Al-Kanani. Dan pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan, tadi kan Umar bin Khattab nih, pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan, akhirnya Utsman bin Affan pun menunjuk Muawiyah bin Abu Sufyan sebagai gubernur. Dan teman-teman, di masa kekhalifahan Umar bin Khattab ini tidak hanya Umar bin Khattab saja nih yang ikut, ada tokoh-tokoh lainnya seperti Salahuddin Al-Ayyubi yang juga ikut andil dalam perebutan kembali tanah Palestina, yang mana pada saat itu ya Eropa telah melakukan perang salib kepada Palestina, dan akhirnya Salahuddin Al-Ayyubi juga berhasil mengambil kembali tanah Palestina. Perebutan kekuasaan ini akhirnya menyusul dengan kota-kota lainnya seperti kota Akka, Nasir, Safuriyah, Kaisariah, Zain, kemudian Bethlehem, Hebron, dan lain-lainnya. Perebutan tanah suci ini atau Baitul Maqdis terjadi pada pertengahan bulan Rajab 583 Hijriah atau pada tanggal 20 September 1187 Masehi sampai dengan 28 Rajab 583 Hijriah atau tanggal 2 Oktober 1187 Masehi. Nah teman-teman, kapan nih Inggris mulai masuk ke wilayah Palestina dan menjajah kota Palestina? Jadi negara Inggris ini menjajah kota Palestina ini setelah runtuhnya kekhalifahan Utsmaniyah ya. Jadi Inggris itu mulai menjajah kota Palestina setelah runtuhnya masa kekhalifahan Utsmaniyah.
Kemudian di tahun 1917 di bulan Desember, akhirnya Inggris berhasil menguasai daerah selatan dan tengahnya dari kota Palestina. Setahun kemudian, di tahun 1918 di bulan September, Inggris juga berhasil menguasai daerah utara kota Palestina. Dan Menteri Luar Negeri Inggris ini yang bernama Lord Balfour ini berjanji kepada Yahudi akan membagi tanah Palestina tersebut dan membaginya menjadi 2 wilayah. Nah teman-teman, jadi sebelum Inggris ini teman-teman memulai aksinya untuk menjajah Palestina, dia membuat perjanjian kepada Zionis itu pada tanggal 2 November 1917 untuk membuat perjanjian akan membagikan tanah Palestina kepada Zionis dan menandatangani surat perjanjian tersebut, baru mereka melakukan penjajahan. Dan saat perjanjian Lord Balfour ini tercatat bahwa penduduk Zionis pada saat itu sudah berjumlah 56.000 jiwa yang menetap di kota Palestina di tahun 1918. Kemudian teman-teman, di tahun 1935 mencapai 61.000 jiwa kaum Yahudi di kota Palestina. Sehingga nih teman-teman ya, Inggris terus menyuruh kaum Yahudi untuk berdatangan kepada kota Palestina ini, sehingga di tahun 1948 penduduk dari kaum Yahudi ini mencapai 650.000 jiwa teman-teman yang menetap di kota Palestina. Dan teman-teman tahu bahwa Inggris akhirnya meninggalkan kota Palestina setelah PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa mengeluarkan resolusi nomor 181 dan membagi kota Palestina menjadi 2 wilayah, yaitu Arab dan Yahudi, di mana telah terjadi sidang tersebut pada tanggal 6 September 1947. Nah, teman-teman, setelah Inggris tadi meninggalkan kota Palestina, terjadilah perang antara Arab dan Israel. Yang Israel tadi telah ditinggalkan oleh Inggris, ternyata telah menjadi negara yang memiliki persenjataan yang lengkap dan tentara yang kuat nih, teman-teman. Nah, akhirnya Israel pun mendeklarasikan negaranya sendiri pada tanggal 14 Mei 1948. Nah, di situ tuh Israel baru berdiri. Jadi kalau ada yang mengatakan Israel itu udah lama, dia dulu daripada kaum muslimin, itu adalah salah. Dan teman-teman, tentunya di tahun 1948 itu tentara Israel telah mencapai 70.000 tentara Israel, dan tentunya jumlah itu 3 kali lipat lebih banyak daripada tentara Arab ya teman-teman pada saat itu. Perang tersebut akhirnya pecah setelah tentara Israel memulai penyerangan pertama secara brutal ke daerah Deir Yassin pada tanggal 9 April 1948. Dan teman-teman tahu, dilansir dari New York Times, tercatat ada 254 jiwa yang tewas akibat pembantaian yang dilakukan oleh kaum Zionis tersebut. Dan Arab pun akhirnya nih teman-teman mendukung Palestina untuk melakukan penyerangan terhadap Zionis tersebut ya teman-teman. Namun sayangnya tentara Arab ini berjumlah 24.000, tentunya lebih sedikit dari tentara Israel yang tadinya berjumlah 70.000, di mana tentara Arab ini masih lemah dan tidak memiliki persenjataan yang lengkap. Mereka senjatanya masih kuno, lemah koordinasinya, dan masih belum siap seperti itu ya teman-teman. Jadi dengan lobinya Israel kepada pemerintahan Mesir, akhirnya Ikhwanul Mesir pun akhirnya dibekukan pada bulan Desember 1948 dan menangkap Hasan Albani pada tanggal 11 Februari 1949. Dikatakan bahwa bagian selatan Mesir ini akhirnya Ikhwanul Muslimin berhasil menghancurkan pemukiman Yahudi dan memutus jalur distribusi ke wilayah tersebut. Selain itu, Ikhwanul Muslimin juga akhirnya berhasil mempertahankan Gaza pada perang Tabah. Ikhwanul Muslimin Suriah melalui Mustafa As-Sibai ikut berperan dalam perang Babul Qalil, Al-Qasdal, dan Al-Qatmun. Nah teman-teman, selain itu Ikhwanul Muslimin Jordania melalui Abdul Latif Kaurah juga ikut berperan dalam perang Ain Karim dan Suar Bawir.
Oke teman-teman, jadi ini teman-teman ya, Ikhwanul Muslimin ini bekerja sama dengan rakyat Palestina untuk membentuk organisasi-organisasi pejuang seperti yang kita kenal sekarang adalah Hamas. Hamas adalah gerakan sayap dari Ikhwatul Muslimin. Gerakan ini mampu melahirkan pejuang-pejuang Palestina seperti Syekh Ahmad Yassin, kemudian ada Abdul Fattah Dukan, Khalid Mishal, ada Ibrahim Ghosa, Yahya Ayas, dan sebagainya. Dan terbukti juga nih teman-teman, Hamas berhasil memenangkan pemilu pertama Palestina yang terbentuk dari konsep Ikhwanul Muslimin. Di dalam bahasa Arab, Hamas artinya adalah keberanian. Dan di dalam lembaga, Hamas ini adalah suatu kependekan dari Harokoh Mukawamah Al-Islamiyah atau Gerakan Perlawanan Islam. Nah teman-teman, pada awalnya ini teman-teman, gerakan Hamas ini hanya mengandalkan kelompok-kelompok kecil yang berjuang secara sembunyi-sembunyi. Namun, ketika Hamas memenangkan pemilu di Palestina sekitar tahun 2006, diikuti oleh 11 partai, Hamas akhirnya memenangkan pemilu tersebut. Dan Hamas terbukti mendapat 76 kursi sekitar 57,6%, sedangkan Fatah 32,6% dan sisanya 13 kursi sebagai calon independen sekitar 9,8%. Kemenangan Hamas ini di pemilu Palestina tersebut akhirnya diikuti oleh blokade dan operasi militer dari Israel. Laporan tim pencari fakta PBB dalam Goldstone Report menyatakan bahwa operasi militer Israel ini dimulai pada tanggal 28 Desember sampai dengan 19 Januari 2009. Sedangkan blokade baru dimulai pada bulan Februari 2006. Blokade yang terjadi ini terdiri dari pintu perbatasan mereka tutup berhari-hari dan mereka menghambat bahan pangan, makanan, listrik, bahan bakar, dan serta pelayanan juga teman-teman. Hal ini berefek kepada kehidupan rakyat dari Palestina tersebut. Oke teman-teman, jadi dalam operasi militer yang dilakukan oleh Israel pasca pemilu Palestina tersebut, di bulan Desember tahun 2008 sampai tanggal 17 Januari 2009 terbukti ini teman-teman, Israel mengerahkan serangan sebanyak 2.500 sampai dengan 3.000 serangan udara dan darat. Menurut Tautek tercatat ada 1.444 korban jiwa Palestina dan Israel hanya 9 korban jiwa. Itu pun 4-nya adalah tembakan dari sekutu mereka sendiri. Jadi teman-teman, jangan pernah memfitnah Hamas itu sebagai gerakan dari teroris. Itu bukan teroris, itu adalah gerakan pejuang yang membela rakyat Palestina karena Israel telah membombardir kota Palestina tersebut ya teman-teman. Hamas dikenal sebagai lembaga kontributif dibandingkan dengan lembaga-lembaga Palestina lainnya. Meskipun pada kenyataannya Hamas ini ditolak oleh Israel, Amerika, dan sekutu-sekutu lainnya. Beberapa organisasi-organisasi yang terdapat di Palestina seperti PLO, Palestine Liberation Organization, dan Fatah ya teman-teman. Jadi ada PLO dan Fatah teman-teman. Jadi Hamas ini adalah gerakan yang menguasai daerah jalur Gaza yang seluas 365 km persegi. Di dalamnya ada 2,3 juta jiwa yang diblokade oleh Israel. Nah teman-teman, jadi Hamas ini menguasai daerah jalur Gaza ini dimulai dari tahun 2007 setelah terjadinya perang singkat antara Hamas dan Fatah, di mana Fatah ini setia kepada Presiden Mahmud Abbas. Mahmud Abbas ini sendiri adalah kepala otoritas Palestina dan Organisasi Pembebasan Palestina atau PLO. Hamas ini sendiri berdiri di Gaza dimulai di tahun 1987 sejak intifada pertama yang dilakukan oleh Israel ke wilayah Palestina tersebut. Sehingga teman-teman, pejuang-pejuang Palestina yang tadi aku ceritakan ya teman-teman, seperti Syekh Ahmad Yassin, kemudian ada lagi Abdul Aziz Rantisi, kemudian ada lagi Abdul Fattah Dukan, Khalid Mishal, dan Yahya Ayas dan sebagainya teman-teman ya, berjuang untuk mendirikan sebuah gerakan yang disebut dengan gerakan Hamas tersebut. Jadi teman-teman, salah satu pejuang Palestina ini yang bernama Khalid Mishal ini mengatakan bahwa kami tidak akan memberikan tanah Palestina walau cuma 1 inci pun kepada Israel. Apapun tekanannya, kami tetap akan mempertahankan tanah Palestina tersebut. Khalid Mishal ini adalah pemimpin kelompok dari pengasingan di wilayah Palestina di tahun 2017. Hamas juga menolak keras perdamaian Oslo yang dinegosiasikan oleh Israel dan PLO. Meski dicap sebagai teroris, Hamas adalah bagian dari aliansi regional dari Iran, Suriah, dan
Hizbullah Lebanon yang menentang kebijakan Amerika Serikat dan Timur Tengah dan Israel. Jadi Hamas ini adalah kelompok jihad Islam yang bersenjata yang siap membela tanah Palestina dari serangan Israel. Mereka tidak rela bahwa tanah Israel ini diambil walau cuma sedikit pun oleh Israel. Jadi teman-teman, contoh seperti ini ya teman-teman, di negara kita misalkan kita dijajah oleh negara lain. Kemudian tentara kita bersigap untuk melawan negara yang menjajah negara kita. Apakah tentara kita ini dikatakan teroris? Tentu tidak. Mereka adalah pejuang-pejuang yang membela tanah air kita. Dan kita memberikan apresiasi dan memberikan penghormatan kepada pejuang-pejuang tanah air kemerdekaan kita. Seperti itu ya kira-kira teman-teman. Jadi kita pakai logika kita teman-teman, jangan hanya kita menghujat di sosial media ya teman-teman, karena jika kita tidak tahu historis yang sebenarnya. Dan 2 bulan ini telah terjadinya gencatan senjata yang dilakukan oleh Israel kepada Palestina di jalur Gaza, sehingga korban Palestina ini mencapai 17.000 korban jiwa. Korban jiwa ini termasuk anak-anak dan orang dewasa. Perdana Menteri Amerika Serikat Joe Biden dengan tegas menyatakan bahwa ia mendukung tindakan yang dilakukan oleh Israel kepada Palestina. Hal ini, ia juga mengatakan dengan terang-terangan kepada media bahwa ia akan memberikan bantuan peluru atau tank kepada keamanan Israel. Mengetahui hal tersebut, Perdana Menteri Israel mengucapkan terima kasih kepada Joe Biden atas keamanan yang diberikan kepada Israel. Maka dari itu, lihat dari kondisi tersebut, kita sebagai manusia yang tinggal di Indonesia, masyarakat Indonesia, kita menyerukan untuk memboikot produk-produk Amerika yang ada di Indonesia ya teman-teman. Jadi kita memboikot produk tersebut supaya Amerika ekonominya menjadi jatuh dan tidak bisa memberikan bantuan kepada Israel ya teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang mau membantu Palestina, teman-teman tidak harus menjadi seorang Muslim. Yang Muslim tetap pada keyakinannya, dan yang Kristen tetap kepada keyakinannya, yang Buddha juga seperti itu ya teman-teman. Hanya teman-teman saja memiliki hati dan nurani saja sudah memiliki rasa kemanusiaan untuk membela Palestina. Dan seruan tersebut sudah dideklarasikan oleh Presiden kita Joko Widodo tentang memboikot produk-produk dari Amerika tersebut. Ini teman-teman, umat muslim di dunia ini, apapun yang kita lakukan, sekecil apapun bantuan yang kita berikan, itu semua ada catatan dan nilainya di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tahukah kalian teman-teman bahwa negara Palestina adalah negara yang pertama kali menyatakan kemerdekaan Indonesia sebelum negara-negara lain menyatakannya, dan sebelum proklamasi itu dibacakan oleh Presiden kita Soekarno. Dan sebagai warga Indonesia yang pernah didukung oleh Palestina, kita pun wajib mendukung Palestina. Dan mengapa kota Palestina tersebut diakui oleh 3 agama? Dan menurut agama masing-masing ya, menurut keyakinan kita masing-masing, 3 agama tersebut mempercayai bahwa kota suci tersebut sebagai historis religius dari keyakinan kita masing-masing. Islam secara historis menyatakan bahwa kota Palestina adalah termasuk kota suci yang di dalamnya terdapat Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa inilah tempat di mana Rasulullah SAW memulai perjalanannya dari Isra ke Mi'raj untuk bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di dalam Al-Quran di surah Al-Isra ayat pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dan kami berkahi sekelilingnya dan kami tunjukkan kepada sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Dialah Allah yang maha mendengar dan maha melihat. Dan di Masjidil Aqsa inilah Rasulullah SAW sempat mengimami rohnya para nabi dan para warga yang tinggal di Palestina tersebut, termasuk sahabat-sahabat dan tabi'in yang tinggal di Palestina tersebut. Kota Palestina adalah kotanya para nabi dan para tabi'in, maka Palestina ini sangat erat kaitannya dengan ideologi Islam. Agama Islam meyakini bahwa Allah tidak mewariskan kota Palestina ini kepada kaum Yahudi maupun kaum Nasrani. Di dalam Al-Quran di surah Ali Imran ayat 67, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa Ibrahim bukanlah dari golongan Yahudi ataupun Nasrani. Ibrahim adalah seorang hamba yang lurus
dan hanya berserah diri kepada Allah. Dan janganlah sekali-sekali ia bukanlah orang yang termasuk dari golongan musyrik. Nabi Ibrahim alaihi wasallam telah mewasiatkan ucapannya tersebut kepada anak-anaknya. Pertama kepada Nabi Yakub, ia berpesan di mana pesan yang tertuang dalam Al-Quran di surah Al-Baqarah ayat 132. Wahai anak-anakku, Allah telah memilih agama ini untukmu, maka janganlah kamu mati kecuali kamu beragama Islam. Quran surah Al-Baqarah ayat 132. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji oleh Tuhannya atas larangan dan perintahnya, lalu Ibrahim menunaikannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa aku menciptakanmu sebagai manusia sebagai pemimpin dari seluruh manusia. Lalu Ibrahim berkata, dan saya mohon juga dari keturunanku. Lalu Allah menjawab, janjiku tidak mengenai orang-orang yang zalim. Quran surah Al-Baqarah ayat 124. Nah, itu menurut pandangan Islam tentang kota Palestina. Dan sedangkan menurut Yahudi, kota Palestina adalah tanah yang dijanjikan kepada mereka yang tertuang dalam kitab yang termaktub di dalam kitab perjanjian lama agama Kristen. Hal inilah yang membuat dari kaum Yahudi ini dari seluruh penjuru dunia berkumpul dan menetap di kota Palestina. Dan di dalam Talmud, mereka diperbolehkan untuk melakukan tindakan kekerasan dan pembantaian karena mereka merasa bangsa mereka lah yang pantas mendiami kota Palestina tersebut. Nah, teman-teman, itulah alasan pertama dari kaum Yahudi ingin merampas tanah Palestina karena mereka menganggap bahwa tanah Palestina adalah tanah yang dijanjikan dalam keyakinan mereka. Dan alasan kedua adalah karena mereka menganggap bahwa di bawah Masjidil Aqsa tersebut ada kuil Nabi Sulaiman. Nah, karena mereka meyakini bahwa di bawah Masjidil Aqsa tersebut ada kuil Nabi Sulaiman, maka mereka ingin menghancurkan Masjidil Aqsa tersebut dan mendirikan kembali kuil Nabi Sulaiman. Padahal ya teman-teman, kuil Nabi Sulaiman itu sudah lama hancur ketika terjadinya perang Persia ke Palestina. Hal tersebut berujung konfrontasi Islam, di mana Islam menyatakan bahwa Masjidil Aqsa adalah tempat suci umat Islam. Dan itulah tadi menurut pandangan dari kaum Yahudi. Sedangkan menurut kaum Nasrani atau Kristen, ya teman-teman ya, menurut mereka kota Palestina adalah suatu wilayah kota suci yang memiliki dua kota suci yang diyakini di agama mereka. Dan di kota Bethlehem, yaitu teman-teman, di mana mereka percaya dalam Injil juga tertulis bahwa Yesus Kristus itu dilahirkan di kota Bethlehem tersebut. Dan yang kedua, Palestina ini adalah tempat kebangkitan kedua dari Sang Penyelamat, yaitu atau Mesias. Mereka percaya bahwa Nabi Isa akan turun di Yerusalem dan memberikan pengampunan kepada mereka dan membawa mereka ke surga. Nah, selain itu juga teman-teman, agama Kristen juga meyakini bahwa Nabi yang pernah hidup dan tinggal di sana, yaitu Nabi Daud yang pernah memerintah hampir 40 tahun lamanya di Hebron dan 30 tahun lamanya di Yerusalem. Jika dikaitkan satu sama lainnya, menurut pandangan keyakinan, ada kesamaan di mana menurut pandangan agama Kristen bahwa Sang Mesias tersebut akan turun di akhir zaman dan menyelamatkan umat manusia. Dan menurut pandangan kami sebagai umat Islam di dunia ini, kami juga menganggap bahwa Nabi Isa alaihissalam akan turun di akhir zaman nanti dan menghancurkan kaum Yahudi dan Dajjal, dan kami yakin bahwa kemenangan itu dipegang oleh umat Islam. Nah, itulah dia tadi teman-teman pandangan dari ketiga agama tersebut. Dan menurut agama Islam ya teman-teman ya, kota Palestina adalah kota yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia diberkahi? Di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Ibnu Umar mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah mendoakan langsung kota Palestina tersebut. Doanya Rasulullah yaitu, ya Allah berikanlah keberkahan bagi kami negeri Yaman dan Syam ini. Dan yang kedua adalah kota Palestina dipercaya adanya Masjidil Aqsa sebagai kiblat pertama kali umat Muslim ya. Dan Masjidil Aqsa adalah masjid ketiga yang dianggap suci, yaitu setelah Masjid Mekkah Al-Mukarramah dan Masjid Nabawi baru Masjid Al-Aqsa. Dan yang ketiga, umat Islam meyakini bahwa kota Palestina adalah tempatnya para nabi. Banyak nabi yang dilahirkan dan diutus di kota Syam atau Palestina tersebut. Contohnya seperti Nabi Ibrahim,
Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Daud, Nabi Lut, dan Nabi Sulaiman, dan juga Nabi Muhammad SAW. Dan keberkahan yang keempat di kota Palestina atau negeri Syam ini tersebut, Rasulullah SAW mengatakan bahwa seluruh umat manusia dari zaman Nabi Adam hingga akhir zaman nantinya akan berkumpul di padang mahsyar tersebut. Dan lokasi padang mahsyar tersebut adalah berada di kota Palestina atau negeri Syam tersebut. Wow, Masya Allah, luar biasa. Baiklah teman-teman, itulah dia tadi sejarah singkat tentang bumi Palestina, di mana kota Palestina ini adalah termasuk kota suci menurut agama Islam dan dipercaya sebagai tempat terakhir berkumpulnya seluruh umat manusia dari zaman Nabi Adam hingga akhir zaman nanti. Semoga kita nanti yang berkumpul di padang mahsyar ini berkumpul dari golongan Rasulullah SAW, dan semoga kita semua mendapatkan syafaatnya nih dari Rasulullah kita Muhammad SAW. Amin ya robbal alamin. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu video Kak Ros ya. Mohon maaf bila ada kesalahan atau ucapan kata yang salah ucap ya teman-teman, boleh di komen di komen YouTube Kak Ros ini ya. Nah, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa videonya di like, subscribe, and share. Terima kasih untuk teman yang sudah menonton dan mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.